Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ali ya. Baik, untuk menyikat waktu, langsung kita mulai pertemuan kali ini. Materinya adalah toharoh. Ya, toharoh itu bersuci. Pertama, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian diharapkan nanti ya, setelah mengikuti pembelajaran ini bisa menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, ya pembelajaran daring, ini tujuannya ini. Kalian harus bisa paham tiga-tiganya ini. Oke ya, kita masuk ke materi. Yang pertama nanti kita akan bahas pengertian toharoh, hadas, dan najis. Terus yang kedua macam-macam hadas, najis, dan cara menyucikannya. Terus yang ketiga penerapan perilaku bersuci. Oke, yang pertama pengertian toharoh, hadas, dan najis. Yang toharoh dulu ini saya. Cara bahasa toharoh artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah toharoh artinya menghilangkan hadas atau najis dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi toharoh itu ada dua. Yang pertama menghilangkan hadas. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Itu ada syaratnya, ada rukunnya. Itu arti toharoh kalau menurut istilah. Sekarang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan ibadah tertentu yang dituntut harus suci. Jadi hadas itu, orang yang berhadas itu berarti dirinya dalam keadaan kotor. Nah, ada beberapa ibadah itu yang kalau dilaksanakan orang yang berhadas maka ibadahnya tidak sah. Contoh yang paling mudah sholat. Ya, sholat itu misalkan kalian berhadas, apakah itu hadas kecil atau hadas besar, itu sholat kalian tidak sah. Karena sholat itu ibadah yang dituntut harus suci. Jadi hadas itu keadaan tidak suci atau kotor pada diri seorang muslim. Definisinya seperti itu. Terus sekarang najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Terhalang itu berarti sama dengan tidak diterima. Nah, contoh yang mudah misalkan begini. Sholat, ya kan? Ternyata pakaianmu ada najisnya, maka sholatmu tidak diterima. Karena salah satu syarat sholat itu kan apa namanya? Pakaian, tempat tubuh kita harus terbebas dari najis. Nah, untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan hadas, makanya ini apa namanya? Toharoh. Dengan cara toharoh. Dengan toharoh yang benar, maka hadas dan najis bisa kita sucikan. Baik, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Bagaimana nanti cara menyucikan hadas atau najis biar ibadah kita diterima oleh Allah. Macam hadas, najis, dan cara menyucikannya. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas tadi kan keadaan seseorang yang tidak suci itu ya. Hadas. Jadi kalau kalian hadas, apakah itu kecil atau besar, maka status kita itu kotor. Yang berikutnya najis. Najis itu ada dua, ada tiga. Pertama najis mughaladhah atau najis berat. Yang kedua adalah mutawasitoh atau sedang. Yang ketiga mukhafafah atau najis ringan. Baik, kita bahas yang pertama dulu, hadas ya. Hadas kecil. Ya. Yang termasuk hadas kecil, keluar sesuatu dari kubul dan
dubur. Ini umumnya adalah apa cah? Buang air kecil dan buang air besar. BAK, BAB, buang air kecil, buang air besar. Ini hadas kecil. Jadi kalau kalian habis buang air kecil, maka statusmu itu berhadas, tidak suci. Atau buang angin, itu juga hadas. Jadi kamu buang angin, terus pegang Quran, tidak boleh. Karena hadas. Orang pegang Quran itu harus suci, baik suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Yang kedua tidur. Tidur juga menyebabkan orang statusnya berhadas, hadas kecil. Jadi misalkan kalian tidak sengaja tidur, ketiduran, ya kan? Langsung sholat ya tidak boleh karena sudah berhadas kecil. Yang ketiga yang termasuk hadas kecil adalah bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, muhrim nanti mungkin di lain kesempatan saya jelaskan apa yang maksud dengan muhrim. Nomor 4, menyentuh kubul atau dubur ini maksudnya ya, dengan telapak tangan. Hadas kecil. Ya, menyebabkan kita tidak sah sholat. Kita tidak boleh baca tidak boleh pegang Quran. Kalau kita menyentuh kubul atau dubur kita dengan telapak tangan. Terus bagaimana cara menyucikannya? Kalau kita status kita berhadas kecil, dengan cara berwudu atau tayamum. Tayamum bisa dilakukan ketika tidak ada air atau kalian dalam keadaan sakit, itu boleh tayamum ya, sakit yang tidak boleh kena air sehingga harus dengan tayamum, atau ketika tidak ada air bisa gantinya wudhu adalah tayamum. Jadi hadas kecil itu bisa disucikan dengan cara berwudhu. Yang berikutnya adalah hadas besar. Apa saja yang termasuk hadas besar? Yang pertama, berhubungan suami istri, ini hadas besar ya. Mimpi basah juga hadas besar. Bagi perempuan, haid, melahirkan atau wiladah, terus meninggal dunia. Ada lagi yang kurang satu nifas ya. Di kurang satu ini nifas, lupa diketik tadi. Jadi ada 6 ya. Ada hubungan suami istri, hubungan badan suami istri, mimpi basah, haid, wiladah, melahirkan atau wiladah ya, melahirkan atau wiladah, nifas, terus meninggal dunia. Itu menyebabkan seseorang hadas besar. Terus bagaimana cara menyucikannya? Dengan cara mandi wajib atau tayamum. Mandi wajib itu mandi besar, ya kan? Kalau tidak ada air ya bisa dengan tayamum. Atau kamu sakit dilarang kena air ya dengan tayamum bisa ya. Tapi kebanyakan orang tayamum itu disebabkan karena tidak ada air. Nah, orang yang berhadas besar itu dilarang pertama dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa, ya kan ya. Dilarang untuk baca Quran, dilarang masuk masjid banyak sekali. Jadi mungkin pertemuan kedua ya atau minggu depan Pak Ali jelaskan. Yang berikutnya kita bahas najis. Ada 3, ada najis mughaladzah, mutawasitoh, dan mukhafafah. Yang pertama najis mughaladzah atau najis berat. Oke. Apa saja yang termasuk najis berat atau mughaladzah? Hanya satu najis mughaladzah itu adalah air liur anjing atau babi. Jadi kalau kalian dijilat anjing, otomatis badanmu itu terkena najis mughaladzah, najis yang berat. Bagaimana cara menyucikannya? Dibasuh dengan air yang suci menyucikan sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu, pasir,